saudara-saudara, karena menyiarkan praktik perjudian yang ada di batalion di Tanah Karo. Bayangkan kawan-kawan, ini bisa juga menimpa kawan-kawan sekalian. Artinya apa? Polisi yang secara atribusi melalui undang-undang diamanatkan untuk sebagai seorang penegak hukum, sebagai pelapor-pelapor, pengaman ketertiban masyarakat, pengentas penyakit-penyakit masyarakat, gagal melakukan kinerjanya. Mana yang katanya Polda terbaik se-Indonesia? Apakah kinerja Polda terbaik se-Indonesia seperti ini? Gimana kawan-kawan? Kita kasih nilai berapa Polda Sumber kawan-kawan? Gimana kawan-kawan? Mana suaranya? Keluar dong Bapak Polda Sumut. Hadiri kami, datangi kami, masyarakat-masyarakatmu di wilayah hukum Sumatera Utara. Kami datang bukan karena kepentingan politik manapun. Kami datang sebagai bentuk kekecewaan dan kekhawatiran kami terhadap negara kami, terhadap daerah kami. Di sini kami, pemuda dan mahasiswa yang dibersamai ada kawan-kawan di sini yang dari Tanah Karo, cukup resah bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup resah banyaknya penyakit-penyakit masyarakat yang masih marak di Tanah Karo. Di mana ada polisi itu? Kami menuntut jikalau Kapolres Tanah Karo tidak becus dan kami anggap tidak pantas untuk memimpin wilayah Tanah Karo dan tidak berhasil mengentaskan praktik-praktik perjudian yang ada, cabut saja. Betul kan? Betul kan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Di mana slogan-slogan kalian yang ada sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, pengayom, pelayan, penegak hukum masyarakat? Di mana kalian? Di Tanah Karo itu banyak kami jumpai pelopor-pelopor praktik-praktik perjudian yang digapalai oleh aparat. Sudah terbukti pada tempo hari lalu jurnalis Tanah Karo Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya mati karena apa? Karena menyiarkan kebenaran, karena menyiarkan praktik perjudian di Tanah Karo. Apakah kami teraja akan mati juga? Coba dong jawab. Apa kami kepala-kepala yang ada di sini, generasi-generasi bangsa yang peduli akan penegakan hukum di daerah Sumatera Utara akan mati juga? Di mana peranan polisi sebagai pelindung kami? Mereka ini sepatu karet, seragam-seragam yang mengkilat ini uang kita. Mereka ini bisa difasilitasi saat ini. Itu uang pajak rakyat itu. Tapi apa? Sudah kita bayar pajak kita. Orang tua kita lelah di luar sana bekerja untuk bayar pajak. Mereka tidak becus menjalankan kinerjanya. Mereka tidak menjalankan amanatnya sebagai penegak hukum. Mana katanya Tribrata di kepala, Chandra Prasetya yang di dada itu? Mana itu? Mana Rasta Sewa utama kalian itu? Mana Polri adalah abdi utama nusa dan bangsa? Nilai kalian itu nol. Kawan-kawan yang di depan, yang sedang berdiri gagah itu, ngapain kalian hadapi ke kami? Kalian masuk, jumpai komandan kalian. Kalian sampaikan, kalian itu adalah rakyat juga. Di mana beban moral Polda Sumatera Utara? Di mana beban moral polisi Sumatera Utara terkait masih maraknya penyakit yang ada di wilayah Sumatera Utara? Kawan-kawan, aku memohon baru aja untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan supaya suara-suara kita ini didengarkan. Semangat kawan-kawan! Sumpah mahasiswa Indonesia! Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Bertanah air satu! Bertanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Tanah air tanpa penindasan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Berbangsa satu! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Bangsa yang gandrung akan keadilan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Berbahasa satu! Berbahasa satu! Bahasa tanpa kebohongan! Bahasa tanpa kebohongan! Bahasa tanpa kemunafikan! Bahasa tanpa kemunafikan! Oke kawan-kawan, dengan hormat kepada Kapolda Sumatera Utara, kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara hari ini kembali turun ke jalan, di mana mengingat 9 September akan dilaksanakannya pembukaan Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh Sumut.
bertentangan dengan konstitusi, supaya Sumut tercipta aman bersih tanpa 303 atau perjudian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Khususnya di Tanah Karo. Mengingat waktu kemarin ada rekan kita pers media yang telah menaikkan berita perjudian ke media, maka sekeluarga dari media pers tersebut bukan hanya dibakar, melainkan dibunuh, dibungkam, dibunuh bagaikan binatang. Oleh karena itu, kami meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja dari Kapolres Tanah Karo. Copot Kapolres Tanah Karo. Semangat kawan! Semangat kawan! Hadir bersama-sama dengan kami dengan untuk mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, masyarakat setempat sekalian, kita tidak sedang berkompromi kawan-kawan di depan Polda Sumut ini. Kita tidak sedang bernegosiasi. Ini adalah hak kita sebagai warga negara. Ini adalah hak konstitusi kita sebagai warga negara. Yang mana katanya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mereka ini diamanatkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk melakukan penegakan hukum. Tapi kawan-kawan, berdasarkan yang sama-sama kita ketahui, di masyarakat di Karo sana, teman-teman kita yang ada di Tanah Karo sana, mereka menyaksikan secara vulgar bahwasanya praktik perjudian ini masih banyak dipelopori oleh aparat. Apakah ini aparat atau aparat? Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Bagaimana ini Bapak? Polisi. Bapak itu dari rakyat untuk rakyat. Bapak itu mengabdi untuk rakyat, untuk kami. Tapi apa nyatanya? Tidak ada hasil yang memuaskan. Saya bingung secara pribadi dan kawan-kawan di sini bingung secara pribadi. Bahasanya di Medan, di Sumatera Utara masih banyak praktik-praktik perjudian, khususnya di Tanah Karo yang menjadi sorotan nasional pada saat ini, yang telah terbukti secara meyakinkan seorang keluarga, seorang pers media mati karena pemberitaan praktik perjudian di Tanah Karo yang dilakukan di batalion tentara. Bayangkan, menyeret nama-nama aparat pada saat itu. Ada Koptu HB, di mana polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan yang lebih tuntas. Kemarin tempo hari lalu, ini harus sama-sama kita ingatkan. Jangan ini kita biarkan habis dimakan zaman. Kapolres Tanah Karo mengatakan bahwasanya insiden kebakaran dan kematian itu hanyalah murni kecelakaan kebakaran biasa. Namun apa pada nyatanya terkesan ditutup-tutupi, terkesan dimanipulasi. Hingga sekarang ketika Lembaga Bantuan Hukum Medan LBH Medan mengusut tuntas ini secara mendalam, ternyata ada praktik-praktik aparat yang mempelopori, ada praktik-praktik aparat yang kami percayai untuk menjaga ketentraman kami, menjaga keamanan kami, malah sebaliknya meluluh hantakan kemaslahatan masyarakat, khususnya di Tanah Karo. Saat ini kami meminta petinggi-petinggi Polda Sumatera Utara untuk menghadiri kami, berdialog dan berdiskusi dengan kami. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup Indonesia! Jajaran petinggi Polda Sumut sudah meringankan langkahnya untuk menemui kita para demonstran. Ayo kawan-kawan, kita sambut dengan baik. Mari kita berdiskusi dengan ibu dan bapak ini terkait apa tuntutan aksi kita pada siang hari ini. Ayo kawan-kawan, mari kita merapatkan barisan kita kawan-kawan. Hati nurani kami juga sedih ketika adanya wartawan, rekan-rekan media yang menyuarakan adanya praktik perjudian. Seharusnya ini kan menjadi suatu sorotan yang khusus gitu bagi Polda Sumatera Utara gitu Bu, untuk mengentaskan penyakit masyarakat yang sudah terbukti secara meyakinkan sudah menghilangkan nyawa gitu Bu, nyawa orang yang tidak bersalah begitu kan Bu. Jadi melalui tuntutan aksi kami pada hari ini, kami meminta Polda Sumatera Utara itu untuk pertama mencopot Bapak Kapolresta Tanah Karo. Mengapa tuntutan ini kami suarakan? Karena hingga per hari ini kami merasa gagalnya Kapolres Tanah Karo sebagai pimpinan wilayah hukum Tanah Karo untuk memberantas praktik-praktik perjudian yang ada. Hingga saat ini kawan-kawan di sini juga sama-sama menyaksikan bahwasanya di
Tanah Karo ini kami mengetahui bahwasanya praktik-praktik perjudian ini dipelopori atau diinisiatori oleh aparat-aparat itu sendiri. Sungguh kan juga menjadi kesedihan juga sama hati kita bersama-sama kan kawan-kawan media yang juga kita bisa sama-sama bantu sebenarnya Polda Sumatera Utara untuk mengusut. Jadi melalui aksi ini sebenarnya kami melalui aksi damainya Bu pada dasarnya gitu kan Bu, untuk mendorong, untuk mensupport Bapak Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya untuk mengentaskan praktik perjudian di Tanah Karo. Dan tuntutan kedua kami itu agar Polda Sumatera Utara itu membentuk tim khusus untuk menangani masalah-masalah perjudian yang ada di Tanah Karo. Karena dalam waktu mendatang ini kita tahu bersama-sama bahwasanya akan ada pekan nasional yang besar, pekan olahraga nasional di Sumatera Utara yang dihadiri langsung oleh Kepala Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Apakah ini menjadi suatu presiden yang buruk bagi Bapak Kapolda Sumatera Utara dengan gagalnya mengentaskan masalah praktik perjudian ini kan? Kami juga sedih ketika Bapak dan Ibu petinggi-petinggi pimpinan jajaran Polda Sumatera Utara itu gagal untuk melakukan penegakan hukum, begitu kan Bu? Nah jadi melalui aksi ini kami sebenarnya aksi damai. Cuman kami akan menggelar aksi yang lebih besar lagi sebagai rencana tindak lanjut kami ke depannya ketika Bapak Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya itu tidak memberikan atensi khusus untuk berangus masalah praktik perjudian di Tanah Karo ini. Karena per hari lalu juga kita tahu bahwasanya ada oknum yang diinisialkan Koptu HB itu terlibat, yang mana Koptu ini merupakan dari institusi TNI. Bapak polisi Sumatera Utara itu memiliki legal standing secara atribusi untuk melakukan penyidikan, kan begitu kan Bu. Artinya apa? Hingga saat ini pun masih rancu gitu, belum ada kepastian hukum yang ditemukan dalam permasalahan ini gitu. Artinya apa? Ini merupakan bentuk pencapaian yang buruk kalau kami pandang Bu. Terima kasih sudah bisa datang dan mau berdiskusi dengan kami. Ya kami atas nama Polda Sumatera Utara dan khususnya kami dari Reskrimum yang biasanya menangani masalah perjudian. Nah untuk rekan-rekan saudara saya mendengarkan bersama bahwa kasus ya khususnya pembunuhan kemarin itu sudah ditangani dengan baik ya. Dan dalam waktu dekat ini ya pasti ada keputusan hukum. Jadi khusus untuk masyarakat ataupun aparat sekalipun tidak ada yang kebal hukum ya. Seperti misalnya dugaan keterlibatan petugas atau siapapun itu tidak ada yang kebal hukum, semua ada prosedurnya. Nah tergantung bagaimana, misalnya kalau kepolisian ya dilakukan propam, ada kan untuk profesinya. Ya contoh tadi Abang menyampaikan bahwa kami merasa kesal atau merasa kecewa dengan kepemimpinan Kapolres. Ya silakan aja, kalau memang beliau tidak menjalankan sesuai proses hukum yang ada, silakan, semua ada tempatnya, ranahnya. Jadi tidak seperti misalnya di lapangan kita dapatkan ada ketidakselarasan atau melanggar hukum, diselesaikan di lapangan. Ada prosedurnya rekan-rekannya. Itu. Terus untuk masalah perjudian, kami pun selalu gencar-gencar untuk bagaimana caranya memberantas, karena itu adalah salah satu penyakit masyarakat yang memang sudah sangat rawan dan sudah sering mengundang korban juga ya. Artinya dalam hal ini keseriusan kami itu tetap ada, tapi untuk serta-merta harus sempurna ya, semua manusia tidak sempurna ya. Dalam prosedur itu tetap kita melesatkan prosedur hukum yang ada. Terus kalau ada informasi dari rekan-rekan atau masyarakat itu tetap juga kami butuhkan, karena polisi itu tidak kerja sendiri ya. Apapun sekecil apapun itu silakan sampaikan ke kami dan kami akan tetap proses sesuai dengan aturan hukum, bukan aturan pribadi kami secara polisi. Nah masalah TNI atau siapapun terlibat itu, untuk TNI ya semua ada prosedur hukum yang dilakukan kepada pimpinan juga, karena mereka ada kan pengadilan militer ya di situ. Jadi pada saat mereka bersalah silakan dilaporkan kepada institusinya juga. Kalau pada posisi kami Polri yang salah, laporkan ke profesi kami di Propam. Jadi semua ada aturannya. Nah, jadi terus itu untuk kami ya. Terus untuk masyarakat juga kami meminta ya, untuk masyarakat itu ya bagaimana caranya masyarakat itu kan bertindak melakukan sesuatu yang dalam hal ini masalah perjudian ya, kita memanage diri kita juga sendiri. Artinya ya kita harus membuat kegiatan-kegiatan lebih positif lagi ya, karena kan segala sesuatu terjadi di masyarakat itu karena juga kan pasti dari masyarakat juga. Artinya kita mengimbau misalnya yang pada saat ini ya di
Tanah Karo, ya buatlah kegiatan-kegiatan positif ya untuk misalnya anak muda atau masyarakat setempat, sehingga masyarakat atau ya masyarakat yang mungkin kurang aktivitasnya akan mengalihkan aktivitasnya itu mungkin dalam hal bentuk olahraga bersama ya, bentuk organisasi yang membangun hal-hal positif di Tanah Karo. Apalagi kan seperti Abang bilang tadi, mau ada event-event ya, event-event nasional. Nah itu sangat membuat menaikkan kualitas ya, khususnya Tanah Karo ya, mungkin dibangun dari bidang seninya, gimana kita mempromosikan wilayah kita ya. Ya semua pasti ada kebaikan keburukan, tapi bagaimana kita gencarnya, aktifnya kita masyarakat setempat itu untuk menunjukkan bahwa memang ada hal negatif di tempat kami, tapi bagaimana caranya kami menunjukkan bahwa hal positif itu, inilah budaya kami, inilah cara pola hidup masyarakat kami yang lebih beragama atau lebih dalam adat istiadatnya. Jadi keunikan itu bisa menutupi, dalam arti kami dalam proses hukumnya tetap berjalan, tapi rekan-rekan sebagai masyarakat setempat juga ada upaya-upaya untuk bisa mengangkat ya situasi daerah tersebut menjadi hal positif yang lebih baik lagi. Kira-kira itu yang bisa Izin Bu, oke, mungkin kami bisa menerima statement Ibu. Masyarakat itu juga kita himbau supaya melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Tetapi aparat penegak hukum kan juga memiliki beban yang lebih untuk menertibkan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Karena ada pihak-pihak Babinsa, Babin Kamtibmas yang diletakkan di daerah-daerah tertentu untuk membimbing dan membina masyarakat. Jadi melalui aksi kami, sebenarnya itu yang kami soroti Bu. Kalau secara normatif dan secara prosedural kami juga tahu Bu, seperti itu. Seperti Babin Kamtibmas itu tetap jalan ya, tetap jalan. Makanya saya menyampaikan bahwa pekerjaan itu tidak ada yang sempurna. Nah, dari ketidaksempurnaan itu kami minta juga dari rekan-rekan untuk selalu memberi kami informasi. Salah satunya tadi ini kan ada penyampaian pendapat secara ramai. Itu yang kami sangat berterima kasih itu. Jadi tetap kami jalan dalam prosesnya kami sebagai Terima kasih untuk tanggapan Ibu. Ya. Tapi pada intinya Bu, melalui aksi kami ini, melalui aksi damai kami ini, kami menghimbau ketika adanya pimpinan yang sudah ditetapkan khususnya di wilayah Polres di Tanah Karo, Kapolresnya, Babinsa maupun perangkat-perangkat yang ada, outputnya ini kan seperti ini Bu. Ketika adanya aduan dan aksi gerakan sosial masyarakat untuk mendorong Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kapolres itu untuk menertibkan perjudian. Jikalau outputnya tidak tercapai, praktik perjudian ini masih tetap marak. Artinya apa? Reshuffle Bu, restrukturisasi saja, copot, ganti orangnya gitu Bu. Kita tengok kinerjanya. Itu yang kami butuhkan sebagai masyarakat dan mahasiswa dalam tuntutan aksi ini Bu. Pada saat posisi kinerja kami lepas dari jabatan Kapolda atau apa, di struktur kepolisian jelas ada namanya. Jadi sampaikan dan apa bukti-buktinya bahwa menurut rekan-rekan di lapangan, artinya kan fakta di lapangan itu kan rekan-rekan jabatan hukum ya. Silakan sampaikan ke Propam bahwa ini Bapak Kapolda, siapapun itu termasuk saya juga, misalnya kalau selaku tugas ya, selaku anggota Polri, bahwa pada saat ini tidak melaksanakan kerja sebagai apa, jadi gitu kan. Jadi dari situ nanti bagian Propam atau bagian profesinya kami ya akan menilai apa sih kinerja kami yang memang betul-betul menyalahi aturan yang ada. Jadi semua ada aturan di situ. Berarti Ibu sepakat ketika memang output dari keberhasilan pimpinan Kapolres Tanah Karo dan jajarannya itu tidak berhasil menentaskan praktik perjudian ini, kami mendesak Bapak Polda Sumatera Utara untuk mencopot dan mengganti. Ibu berarti sepakat di situ? Silakan aja sepanjang itu bersalah. Oke, baik. Mungkin kan ada aturan mainnya. Ya, benar. Ada aturan hukumnya. Jadi tidak serta-merta kita ngomongin langsung semua ada prosedurnya Pak. Jadi di situ kita harus bersama gitu. Tapi untuk saya tekankan lagi dalam penyelesaian penyakit masalah khususnya di Tanah Karo masalah perjudian itu ya tetap kami tuntaskan, kami berproses. Artinya kan seperti Abang bilang tadi bukan cuma 1-2 kan. Artinya kalau cuma 1 bisa selesai begitu aja kan. Tapi karena ini kan marak kan. Sudah bahasa marak ini makin banyak gitu kan. Jadi kami pun harus menyelesaikan satu-satu semuanya gitu. Jadi kalau dalam 1 hari kami selesaikan 1000, ya kita harus sama-sama juga. Di situ saya bilang tadi bahwa ketidaksempurnaan kita itu berproses tapi tetap tuntas. Nah, salah satu contoh itu kasus tuntutan kemarin kami tuntaskan. Sekalipun masyarakat sempat belum tuntas Bu. Lagi berjalan juga. Kemarin gelar perkara. Lagi berjalan, maksudnya karena kami kan yang tadi ya, jadi maksudnya yang memantau juga di wilayah.
Jadi kami menangani itu nggak ada yang untuk menerima, khususnya kami ketegasan kami dari pihak kepolisian gitu. Oke, baik, beraksi kita sama-sama menyaksikan bahwasanya sudah disuarakan dari pihak Polda Sumatera Utara terkait komitmennya untuk mengentaskan dari hal tuntutan aksi kita untuk mengentaskan penyakit praktik perjudian di Tanah Karo. Jadi mungkin kami akan mengawal ini, Bu. Ya, Kami akan mengawal ini. Kami sangat senang seperti itu karena kenapa? Kepolisian itu kerja tidak hanya sendiri. Kalau tanpa dukungan masyarakat, kami juga akan terbantu. Jadi sinergitas antara masyarakat dan kepolisian itu sangat kami butuhkan. Sekecil apapun informasi, kami sangat terima kasih. Cuma mungkin cara penyampaian inspirasi itu ya seperti ini. Terus kalau memang masih ada yang kurang akan terkenal di hati, mari kita ngomong untuk di wasida atau di bagian itu. Tapi itu saja gitu. Ini kan saya sebagai pengawas, jadi yang menangani sebetulnya itu kan bagian juga, bukan pemerintah. Tidak ada angka poin atau 100 hari ke depan atau 200 hari ke depan hasil daripada kinerja yang ditunggu-tunggu anak-anak mahasiswa ini, tidak ada rekod seperti itu, janji seperti itu kepada mereka? Ya, intinya kami tetap berjalan, itu aja. Nggak ada rekod untuk janji 100 hari ke depan, tidak ada, Bu ya? Tetap rekodnya saja kita tunggu. Iya, tetap kami konfirmasi satu sama lain. Kan koordinasi yang baik tadi ini kan tetap kita koordinasi antara satu sama lain kepada masyarakat. Untuk target saya belum bisa pastikan hari ini karena kan kami juga tetap ada internal kami. Oke, ada rekan-rekan tanya? Tanya? Oke, siap. Yuk, makasih, Bu. Oke. Kasih, Bu ya. Nama saya Yoel Kevin Siombing, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai koordinator aksi. Kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara kembali menggelar aksi kami sebagai rencana tidak lanjut kami dari aksi kami yang kemarin terkait kami mendesak Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan mengentaskan praktik perjudian yang marak di Tanah Karo. Namun per hari ini yang kita tahu juga kawan-kawan media bahwasanya kasus perjudian ini udah pernah disuarakan oleh kawan kita jurnalis di Tanah Karo, almarhum Bapak Riko Sempurna Pasaribu. Tetapi hasilnya apa? Almarhum dan keluarganya itu dibungkam dengan cara dibakar dan dibunuh. Sungguh hal yang tidak peri kemanusiaan. Nah, melalui aksi gelar kami ini kami menyoroti bahwasanya pimpinan Kapolres Tanah Karo, Polres Tanah Karo ini masih terbilang gagal untuk menertibkan dan mengentaskan adanya praktik-praktik perjudian. Nah, melalui gelar aksi kami ini, kami menginisiasikan aksi ini karena kami tahu mahasiswa merupakan social control dari masyarakat. Ini adalah murni pure dari gerakan hati nurani atas keprihatinan kami terkait perkara-perkara perjudian yang marak di Tanah Karo dan telah memakan korban. Maka oleh itu pada aksi kami ini kami menuntut Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot Bapak Kapolres Tanah Karo karena kami masyarakat dan mahasiswa menilai tidak masifnya kinerja Bapak Kapolres Tanah Karo untuk mengembalikan citra tertibnya masyarakat Tanah Karo dari praktik-praktik perjudian dan penyakit-penyakit masyarakat. Nah, melalui itu tuntutan yang kedua, kami meminta supaya Bapak Kapolda Sumatera Utara itu membentuk tim khusus yang memang secara spesifik dan secara netral untuk memberangus praktik-praktik perjudian di Tanah Karo. Karena melalui data-data yang ada dan kami di sini juga dibersamai oleh kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Tanah Karo, ternyata hal yang memprihatinkannya praktik-praktik perjudian yang ada di Tanah Karo itu ada beberapa diinisiasi dan dikepalai oleh aparat-aparat penegak hukum. Nah, artinya kan di sini merupakan hal-hal yang harus dientaskan oleh Bapak pimpinan Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk menertibkan bawahan dan jajarannya seperti itu. Jadi adik-adik ini dari aliansi mahasiswa dari Tanah Karo juga? Ya, ini kami merupakan aliansi pemuda dan mahasiswa Sumatera Utara. Namun ada yang berdomisili di Tanah Karo. Anak-anak Tanah Karo. Benar. Jadi atas keprihatinan lah ini anak-anak mahasiswa baik yang berasal dari kota Tanah Karo dan yang ada di kota Medan melakukan aksi damai pada siang hari ini. Kira-kira begitu. Oke. Selain mahasiswa, ada nggak bang masyarakat yang tergabung di sini? Ada. Ini kami juga mengundang elemen-elemen masyarakat dari berbagai kalangan manapun untuk sama-sama menyuarakan aspirasi dan kekesalan kita atas kinerja
kepolisian Tanah Karo yang terbilang dan ternilai kurang masif dan atau kurang becusnya untuk memberantas penyakit masyarakat, khususnya perjudian di Tanah Karo. Jadi ini merupakan ada juga elemen-elemen dari kalangan masyarakat, dari kawan-kawan mahasiswa dari berbagai kampus. Jadi harapan ke depannya apa nih Bang? Harapan ke depannya, Bapak Kapolda Sumatera Utara itu memberikan atensi khusus untuk pemberantasan Tanah Karo. Memberantas seberantas-berantasnya, potong sampai ke akar-akarnya, dan juga ditertibkan dan diadili juga, diperiksa bawahan-bawahannya juga yang menginisiatori atau mengkepalai, melatar belakangi dari adanya praktik-praktik perjudian di Tanah Karo. Apakah ini murni dari rekan-rekan adik-adik mahasiswa dan aliansi masyarakat tadi, atau tanda kutip? Apakah ada ditumpangi atau ditunggangi oleh orang-orang lain? Mana? Febrino Galetia Sipayung dari Universitas Negeri Medan, jabatan di sini sebagai koordinator aksi. Keresahan pekan lalu yang menewaskan keluarga dari rekan media dan keresahan dari kawan-kawan yang kebetulan domisili Tanah Karo yang sedang berkuliah di Medan, dan keresahan masyarakat, kami kembali turun ke sini karena dari pure murni untuk menuntut Kapolda Sumatera Utara untuk menutup perjudian di khususnya Tanah Karo. Sebagai mahasiswa yang berasal dari Tanah Karo, saya sendiri menyaksikan bahwa perjudian Tanah Karo itu didekingi, bahkan didampingi oleh oknum-oknum seperti salah satu oknum yang saya ketahui dengan inisial N Surbakti itu masih ada di sana membackingi perjudian di Tanah Karo. Maka kami ini berangkat dari keresahan masyarakat dan kejadian waktu lalu pure untuk menuntut Kapolda Sumatera Utara untuk mencokok Kapolres Tanah Karo dan menutup secara umum perjudian di Tanah Karo. Kita mengawal ini, kawan-kawan juga, masyarakat, media juga akan mengawal ini. Kita akan lihat kinerja-kinerja jajaran Polda Sumut dan bawahannya. Jikalau memang tidak terbukti angka praktik perjudian itu menurun secara drastis, artinya kami akan memberikan rapor merah nilai 0 kepada Polda Sumut. Baik.